Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Nurlita Juliana dari kelompok 3. Di sini saya akan membuka presentasi online menggunakan media video. Jadi, di sini kelompok kami membahas materi filsafat pendidikan aliran materialisme. Langsung saja, kelompok kami akan menyampaikan materi-materi di dalam video ini. Untuk teman-teman, diharapkan menyimak dengan baik. Selamat menonton. Materialisme terdiri dari kata materi dan isme. Materi dapat dipahami sebagai bahan, benda, segala sesuatu yang nampak. Materialisme adalah pandangan hidup yang mencari dasar segala sesuatu yang termasuk kehidupan manusia di dalam alam kebendaan semesta dengan mengesampingkan segala sesuatu yang mengatasi alam indera. Karakteristik aliran materialisme yaitu adalah semua sains seperti biologi, kimia, psikologi, fisika, sosiologi, dan ekonomi dan yang lainnya ditinjau dari dasar fenomena materi yang berhubungan secara kasual atau sebab akibat. Atau bisa jadi semua sains merupakan cabang dari sains mekanik. Yang kedua yaitu adalah apa yang dikatakan jiwa atau mind, dan segala kegiatannya yang berpikir, memahami adalah merupakan suatu gerakan yang kompleks dari otak, sistem saraf, urat saraf, atau organ-organ jasmani yang lainnya. Yang ketiga yaitu apa yang disebut dengan nilai dan cita-cita, makna dan tujuan hidup, keindahan dan kesenangan serta kebebasan hanyalah sekedar nama-nama atau semboyan. Ini saya ingin melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya menjelaskan tentang implikasi aliran filsafat materialisme dalam pendidikan. Yang filsafat materialisme dalam pendidikan ini terbagi jadi 4 pandangan. Yang pertama, pandangan materialisme mengenai belajar positivisme. Yang kedua, pandangan materialisme mengenai belajar behaviorisme. Yang ketiga, pandangan materialisme terhadap implikasi pendidikan. Yang terakhir, keempat, pandangan materialisme mengenai belajar empiris. Nah, di sini saya ingin menjelaskan yang pertama mengenai pandangan materialisme mengenai belajar positivisme. Materialisme maupun positivisme pada dasarnya tidak mempunyai konsep pendidikan secara eksplisit, tetapi pada filsafat positivisme sebagai cabang dari materialisme lebih cenderung menganalisis hubungan faktor-faktor yang mempengaruhi upaya dan hasil pendidikan secara faktual. Yang kedua, di sini saya ingin jelaskan pandangan materialisme mengenai belajar behaviorisme. Menurut behaviorisme, apa yang disebut dengan kegiatan mental kenyataannya tergantung pada kegiatan fisik yang merupakan bagian kontribusi dan materi dalam gerak. Gerak fisik yang terjadi di dalam otak kita disebut berpikir hasil dari peristiwa lain di dalam dunia. Pendidikan dalam hal ini, proses belajar merupakan proses koordinasi lingkungan, misalnya dengan mengenal percobaan terhadap anak-anak yang tidak pernah takut pada kucing, akhirnya ia menjadi takut kepada kucing. Menurut behaviorisme, perilaku manusia adalah hasil pembentukan melalui kondisi lingkungan secara otodidak atau kebiasaan. Dan yang ketiga, di sini saya ingin menjelaskan tentang pandangan materialisme terhadap implikasi pendidikan. Pandangan materialisme terhadap implikasi pendidikan. Menurut Fowell, mengemukakan beberapa implikasi pendidikan positivisme behaviorisme yang bersumber pada filsafat materialisme sebagai berikut. Yang pertama tema, yang kedua tujuan pendidikan, yang ketiga kurikulum, yang keempat metode, yang kelima kedudukan siswa, dan yang keenam terakhir peran dari guru itu sendiri. Nah, di sini saya ingin melanjutkan yang keempat, pandangan materialisme mengenai belajar empiris.
Menurut pandangan Thomas Hobbes sebagai pengikut empiris materialisme juga berpendapat bahwa pengalaman merupakan awal dari segala pengetahuan, juga awal dari pengetahuan tentang asas-asas yang diperoleh dan dikukuhkan oleh pengalaman itu sendiri. Terima kasih. Nah, jadi aliran materialisme ini mempunyai kelebihan dan kelemahan. Kelebihan yang pertama yaitu teori-teori ini jelas berdasarkan teori-teori pengetahuan yang sudah umum. Yang kedua yaitu isi pendidikan mencakup pengetahuan yang dapat dipercaya atau handal, dan di organisasi selalu berhubungan dengan sasaran perilaku. Yang ketiga yaitu semua pelajaran dilandasi dengan kondisional, pelajaran berprogram dan kompetensi. Yang keempat yaitu materialisme ini juga menganggap bahwa materi adalah segala-galanya. Nah, selanjutnya yaitu kelemahan dari aliran materialisme. Kelemahan aliran materialisme ini yang pertama yaitu dalam dunia pendidikan, aliran materialisme hanya berpusat pada guru dan tidak memberikan kebebasan kepada peserta didik. Baginya guru yang memiliki kekuasaan untuk merancang dan mengontrol proses pendidikan. Yang kedua yaitu guru dapat mengukur kualitas dan karakter hasil belajar siswa, sedangkan siswa tidak ada kebebasan, perilaku ditentukan oleh kekuatan dari luar. Pelajaran sudah dirancang, siswa dipersiapkan untuk hidup, mereka dituntut untuk belajar. Yang ketiga yaitu di kelas anak didik hanya disodori setumpuk pengetahuan, material baik dalam buku-buku, teks maupun proses belajar dan mengajar. Jadi yang terjadi adalah proses pengayaan pengetahuan kognitif tanpa upaya internalisasi nilai. Akibatnya tuh terjadi kesenjangan yang jauh antara apa yang diajarkan dengan apa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari peserta didik. Jadilah solusi dari kelemahan aliran ini yaitu pembelajaran jangan hanya bertumpu pada pengetahuan sains. Seharusnya siswa diberi kebebasan dalam belajar dan diberi kesempatan untuk mengekspresikan minat dan bakatnya. Nah, itu tadi adalah materi-materi filsafat pendidikan aliran materialisme yang disampaikan oleh kelompok kami. Untuk kalian yang masih ingin mempertanyakan materi yang kami sampaikan, silahkan bertanya. Di sini kami membuka sesi tanya jawab. Sesi pertama kami beri kesempatan untuk 3 penanya. Cukup ketik saya ingin bertanya dan kami memilih 3 orang teratas. Setelah kami sudah mempersilahkan penanya, maka pertanyaan baru boleh dikirim. Sebutkan nama dan kelompok kalian. Terima kasih.